Alhamdulillah wa syukrulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wala hawla wala quwwata illa billah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Faqala Allah Ta'ala fi kitabihil karim A'udzu billahi minasyaitonir rajim Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ikhwata iman, ikhwan fillah jamaah salat maghrib silaturahim dan thalabul ilmi Masjid At-Taubah yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kepadanya karena setelah 1 bulan kita meninggalkan bulan Ramadan, kita masih diberi kesempatan oleh Allah SWT untuk meningkatkan kualitas dan intensitas ibadah dan amal soleh kita sebagai bukti syukur kepadanya ya, atas nikmatnya yang sangat banyak sekali, baik nikmat iman, nikmat Islam maupun nikmat ihsan, nikmat yang berkaitan dengan akidah, berkaitan dengan syariah, berkaitan dengan ibadah, dan berkaitan dengan akhlak karimah atau akhlak mamdudah. Malam ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji satu tema, yaitu berlindung kepada Allah dari aneka fitnah yang menyesatkan. Jadi fitnah itu banyak banget. Ada fitnah Al-Masih Ad-Dajjal. Ini fitnah yang terburuk. Ada fitnah waktu hidup, ada fitnah waktu mati. Jadi ketika mati pun ada fitnahnya. Harus menghadapi pertanyaan malaikat munkar dan nakir. Kalau tidak bisa, maka disiksa. Di antaranya dengan palu yang terbuat dari besi, ya, sekali dipukul, menjerit histeris kesakitan, dan ceritanya terdengar ya, oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya, kecuali jin dan manusia. Tapi kemudian ada fitnah yang menyesatkan. Menyesatkan itu pertama mencelakakan. Yang kedua membinasakan. Yang ketiga bikin kacau. Dan itu sebagai awal dari kerusakan di muka bumi ini. Jadi kekacauan yang merupakan bagian daripada makna fitnah itu akan menyebabkan kerusakan. Dan ini ada kaitannya dengan amal ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau umat Islam membiarkan kedzaliman, umat Islam membiarkan kemaksiatan, umat Islam membiarkan kejahatan, apalagi sampai kemudian mendukung dan membelanya, maka yang terjadi adalah fitnatun, kekacauan. Baru kemudian disusul dengan wafasadun fil ardi, kerusakan di muka bumi ini, kerusakan akidah, kerusakan ibadah, dan kerusakan moral atau akhlak. Nah, aneka fitnah yang menyesatkan adalah terjemahan dari mudhillatil fitan. Merupakan bagian dari doa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada umatnya, agar sampai kemudian
dihadapkan kepada fitnah yang menyesatkan, mencelakakan, membinasakan, kemudian bikin kacau, dan pada puncaknya masuk neraka. Apa doa yang diajarkan oleh Rasul? Allahumma inni as'aluka fi'lal khairat. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu agar aku mudah dan mampu berbuat baik. Jadi fitnah itu bisa dihadapi dengan fi'lul khair, berbuat baik. Dapat mengurangi fitnah. Kemudian watarkal munkarat, meninggalkan segala bentuk kemunkaran. Itu ada doa khusus yang berkaitan dengan kemunkaran, minta dijauhkan dari 4 kemunkaran yang harus kita tinggalkan, harus kita jauhi. Yaitu apa? Allahumma jannibni munkaratil akhlaq wal amal wal ahwa wal adwa. Ya Allah, jauhkan dariku kemunkaran akhlak, kemunkaran amal, kemunkaran hawa nafsu, dan kemunkaran penyakit. Jadi penyakit itu ada yang munkar. Kemudian keinginan juga ada yang munkar. Termasuk juga amal, dan akhlak juga ada yang munkar. Kita minta kepada Allah agar dimudahkan untuk meninggalkan segala macam bentuk kemunkaran. Kemudian apa lagi? Wahubal masakin. Minta dimudahkan, dimampukan, dikuatkan untuk mencintai orang miskin. Sebab ternyata orang miskin itu ya mustahik zakat, ya mustahik infak. Jadi di zakat dia sebagai mustahik, di infak juga sebagai mustahik. Beda misalnya fakir, itu fakir ada di zakat, tidak ada di infak. Demikian pula orang tua, adanya di infak, tidak ada di zakat. Anak yatim di zakat nggak ada. Makanya kotak amal yang paling pas itu bisa dibagi 2 sebenarnya. Jadi satu kotak tapi lubangnya ada 2 terpisah. Pertama zakat, yang kedua infak. Kenapa? Karena mustahiknya lain. Nggak boleh dicampurkan. Jadi kalau orang mau zakat masukkan ke kotak zakat, kalau mau infak masukkan ke kotak infak. Dua-duanya sedekah sih, tapi mustahiknya beda. Kalau mustahik zakat ada 8, mustahik infak ada 5. Mustahik zakat fakir miskin diantaranya. Sedangkan mustahik infak adalah kedua orang tua. Nanti bisa baca surat At-Taubah ayat berapa? 60 dan surat Al-Baqarah 115 kalau tidak salah. Kemudian apa lagi? Wa antagfiroli wa tarhamani. Aku juga memohon kepadamu agar engkau mengampuni dosaku dan kemudian menyayangi aku. Kita butuh magfirah, kita juga butuh yang namanya rahmat. Dengan magfirah kita aman dari neraka, sedangkan dengan rahmat kita selamat masuk surga. Tidak mungkin kita aman dari neraka, selamat masuk surga kalau tidak mendapatkan maghfirah dan rahmat Allah. Jadi maghfirah dulu kita mintakan, baru kemudian rahmat, yaitu surga. Kalian harus cepat-cepat, berlomba-lomba, bersegera untuk mendapatkan pertama ampunan dulu, ampunan dari Allah. Baru surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Berlomba-lomba dalam apa? Berlomba-lomba dalam mendapatkan gelar al-muttaqin. Kenapa? Karena uiddat lil muttaqin. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh uiddat lil muttaqin. Kemudian yang selanjutnya apa? Yang selanjutnya adalah
wa idza aradta fitnata qaum, dan apabila engkau hendak menimpakan bencana terhadap satu kaum, satu bangsa, ya, maka hendaklah engkau wafatkan aku tanpa diazab dengan bencana, tanpa dimatikan dengan bencana. Ya. Sebab ternyata ya, ada yang namanya ya, maitatasu, mati dalam keadaan jelek. Tapi bukan berarti tidak husnul khotimah. Dia husnul khotimah, tapi matinya karena bencana. Matinya karena tsunami, kan tenggelam ya. Matinya karena longsor ya. Atau karena kemudian ya, ketika berada di rumah, kemudian ada gempa bumi, rumahnya ambruk, kemudian mati. Dia matinya husnul khotimah, tapi matinya maitatasu, mati dalam keadaan buruk, mati karena ditimpa bencana ya. Ya. Karena 17 ya, mati husnul khotimah itu diantaranya mati karena bencana ya, diantaranya adalah tsunami dan longsor atau gempa bumi. Kemudian yang selanjutnya ya, apa itu? Wa izni min mudillatil fitan. Ini puncaknya tuh. Lindungi aku dari berbagai macam fitnah yang menyesatkan. Nanti dijelaskan fitnah apa saja yang termasuk fitnah yang menyesatkan. Tapi caranya agar kita aman dan selamat, pertama berbuat baik. Yang kedua, tinggalkan kemungkaran, cintai orang miskin, dapatkan maghfirah, dapatkan rahmat. Kemudian ya, berdoa, minta kepada Allah agar tidak dimatikan dengan bencana atau sebagai mati yang buruk. Baru kemudian minta ya, dilindungi dari fitnah-fitnah yang menyesatkan. Faedah hadis agar dilindungi Allah dari ya, aneka fitnah yang menyesatkan. Ya. Jadi doa ini adalah doa untuk minta kepada Allah agar dilindungi dari kesesatan, fitnah yang menyesatkan. Yang kedua, tinggalkan dan jauhi segala bentuk kemunkaran. Ya. Kemudian yang ketiga, cintai orang miskin. Nanti ada kajian tersendiri di Riyadhus Shalihin itu bab 47 tentang ancaman orang yang menyakiti orang yang saleh, orang yang lemah, dan orang yang miskin. Ya. Jadi ada 3 orang yang rentan untuk disakiti. Ya. Pertama orang saleh. Orang saleh itu disakitinya oleh orang yang jahat itu. Banyak kan orang saleh dibuli oleh orang yang jahat. Yang kedua apa? Orang lemah. Orang lemah itu dibulinya oleh orang yang kuat, yang punya kekuasaan. Ya, itu disakiti itu. Dan yang ketiga adalah orang miskin. Orang miskin itu dibulinya, disakitinya dengan orang kaya. Jadi ketika kita jadi orang saleh jangan aneh. Ya, tidak semuanya menyenangi kita. Ada yang membenci bahkan menyakiti kita. Demikian pula ketika menjadi orang yang lemah, menjadi orang yang miskin. Ya. Tapi juga hati-hati ketika menjadi penguasa, ketika menjadi orang kaya. Ya. Ya. Ketika menjadi orang yang kuat, hati-hati. Ada potensi untuk menyakiti. Ya. Orang miskin, orang soleh, dan orang yang lemah. Ya. Kemudian apa lagi? Ya. Dapatkan ampunan dan kasih sayangnya. Ya. Allahumma inni as'aluka an taghfirali wa tarhamani. Ya. Kemudian yang kelima, usahakan mati aman dan selamat dari bencana dan azab Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Ya. Nah, secara ya, khusus Allah sebutkan agar kita aman dan selamat dari bencana dan azab itu, terutama yang berkaitan dengan fitnah. Yang pertama, hidupkan sunnah Nabi,
Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, hidupkan sunnah, insyaallah aman dari fitnah yang menyesatkan. Ya. Aman diantaranya dari bid'ah. Ya. Iman aman diantaranya dari perkara-perkara baru yang tidak dicontohkan oleh Rasul dan para sahabat serta tidak dipesankan oleh ulama salaf, dan itu kaitannya dengan ibadah, bukan kaitannya dengan muamalah. Ya. Kan ada yang mengatakan kalau semuanya bid'ah berarti tidak boleh kita naik haji. Naik haji itu pakai pesawat terbang ya. Di zaman Rasul itu naik haji kan pakai apa? Pakai unta ya. Itu mah kaitannya bukan dengan ibadah. Kalau unta mah kendaraan mah ya. Poinnya itu ibadahnya ibadah haji, yang tidak boleh ya beda itu hajinya, sedangkan kendaraannya silakan mau pakai unta, bahkan ada kan yang naik sepeda ada ya. Berapa lama tuh sampai ke sana tuh ada ya. Bahkan kalau kita mau haji gratis gampang, dari Priuk berenang aja ke Jeddah gratis itu. Kan gitu ya. Kan ada kemampuan, mampu nggak berenang aja gitu. Ya, belum nyampe udah mati duluan. Tapi matinya mati tenggelam, husnul khotimah juga. Cuman matinya mati buruk gitu ya. Mati karena tenggelam itu ya. Kemudian yang kedua, jaga Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW sehingga mati husnul khotimah ya. Gitu. Hidupkan sunnah Rasul, kemudian jaga Islam ya, sebagai agama Rasul atau agama para nabi dan para rasul, sehingga insya Allah matinya dalam keadaan Islam. Rabbana afriq alina sabra wa tawaffana muslimin. Ya Allah ya Tuhan kami, anugerahkan kepada kami kesabaran, matikan kami dalam keadaan Islam. Jadi mati dalam keadaan Islam itu jaga agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW bersama Al-Quran ya. Sebab wala tamutunna illa wa antum muslimun ya. Orang itu mati biasanya sesuai dengan kebiasaan. Kalau biasa maksiat, matinya dalam keadaan maksiat. Kalau biasa ibadah, matinya insya Allah dalam keadaan ibadah ya, gitu. Ada orang itu ya izin atau ngasih tahu kepada istrinya dia mau rapat ya, rapat di luar kota, ternyata rapat di Mangga Dua ya. Ada kan istrinya tuh taunya dia rapat keluar ya, ternyata rapat itu di Mangga Dua. Kenapa ketahuannya itu? Karena bukan Mangga Dua ya, apa sih satu itu yang di sana ya, mati kebakar kan, mati kebakar itu Glodok apa ya? Di Glodok ya, di Mangga Dua ya waktu itu kemarin. Heboh itu. Jadi sehari setelah izin, besoknya ada berita suaminya ya mati dalam keadaan rapat ya. Yang ketiga ya, jadikan kebaikan sebagai penutup amal ya. Jadi keadaan manusia itu ditentukan pada amal yang terakhir ya. Dan ternyata 120 hari di dalam rahim atau 4 bulan di dalam rahim ya, amal itu dicatat gitu oleh Allah tuh ya. Disuruh kepada malaikat yang mencatat tentang itu. Ya, amalnya dicatat, tapi tidak tahu akhir amal kita gimana, nggak tahu kita ya. Mati kita tidak tahu di mana, dan mati kita tidak tahu dalam keadaan bagaimana ya. Tapi Allah pesankan wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kalian jangan sekali-kali mati kecuali dalam keadaan Islam, jaga takwa, jaga iman ya. Gitu. Jaga iman supaya apa? Aman dari neraka. Jaga takwa supaya apa? Supaya selamat masuk surga. Dan jaga Islam supaya mati husnul khatimah ya. Kemudian yang keempat, jadikanlah saat bertemu dengan Allah sebagai hari yang terbaik ya. Hari yang terbaik ketika bertemu dengan Allah adalah dapat melihat Allah ya. Dapat melihat Allah itu dalam Al-Quran disebut aziyadah, bonus ya. Sedangkan surga disebut al-husna. Jadi orang yang berbuat baik itu dapat 2 kebaikan.
Yang pertama al-husna, kebaikan yang terbaik, yaitu surga. Yang kedua apa? Waziyadah, bonus, melihat Allah. Tapi kemudian dilihat oleh Allah, tidak dicuekin. Ya. Ada orang yang tidak dilihat oleh Allah, kemudian diajak bicara oleh Allah, luar biasa ya. Setelah itu disucikan oleh Allah, dosanya diampuni, kemudian kesalahannya ditutupi, serta dimasukkan ke dalam surga Allah. Itulah hari terbaik ketika bertemu dengan Allah. Sebab orang itu ya ketika dia bertakwa itu digiring oleh dua malaikat, namanya as-sa'iq wa syahid. Tapi itu sampai pintu surga. Di pintu surga disambut oleh malaikat. Malaikat penjaga pintu surga dipersilakan masuk, tapi belum bisa masuk sebelum dipanggil oleh Allah. Nanti dipanggil oleh Allah. Ya, kalau tidak dipanggil nggak bisa masuk itu. Ya, apa panggilannya tuh? Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ya. Jadi ahli surga itu adalah ahli ibadah. Ahli ibadah itu adalah ibadahnya yang ridho kepada Allah, ridho diatur oleh Allah, ridho ya mencontoh dan mengikuti Rasulullah ya. Kemudian insya Allah diridhoi oleh Allah SWT. Dan kemudian cirinya ibadahnya itu tenang, ibadahnya itu senang, ibadahnya itu lapang, tidak hanya sebatas menggugurkan kewajiban atau apalagi hanya sebagai beban. Tapi ibadah ya, akan kita lakukan dengan senang, dengan bahagia, dan dengan tenang. Kalau ibadah itu dianggap sebagai kebutuhan ya. Kita butuh ibadah karena kita tuh al-fuqara, banyak kebutuhannya, dan tidak bisa semua kebutuhan dipenuhi oleh kita. Hanya Allah yang bisa memenuhi kebutuhan kita. Kenapa? Karena Allah itu al-ghani, Allah itu maha kaya, al-hamid ya. Allah itu maha terpuji ya. Apa doanya tuh? Doanya Allahumma ahyini ala sunnatin nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa tawaffani ala millatihi wa idni minal fitani ma ahyaitani waj'al khairu amali ya. Apa itu? Khawatimahu wa khairu ayyami yauma al-qoka ya. Ini sudah saya share kalau nggak salah ya? Belum ya Pak? Belum ya? Ya, judulnya itu berlindung kepada Allah dari aneka fitnah yang menyesatkan. Ini ada doa ya, supaya kita aman dari fitnah yang menyesatkan. Jadi ya Allah, hidupkanlah aku di atas sunnah nabimu, dan wafatkanlah aku di atas agamanya, serta lindungilah aku dari fitnah selama engkau menghidupkan aku ya. Dan jadikanlah amalku yang terbaik sebagai penutup amalku, serta jadikanlah hari terbaikku adalah hari ketika aku bertemu denganmu ya. Ini kompilasi doa ya, yang dinukil dari sebagian ulama salaf. Jadi ada doa-doa yang terpisah kemudian dikompilasikan oleh para ulama, jadilah doa yang seperti ini ya. Jadi ini bukan hadis, tapi rujukannya, sumbernya adalah hadis. Yang kelima, tinggalkan dan jauhi zina. Tinggalkan dan jauhi bohong. Tinggalkan dan jauhi sombong. Ini biang dosa nih, ya. Zina, bohong, sombong gitu ya. Jadi kata Rasul, salah satu ada 3 orang. La yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Mereka tidak akan diajak bicara oleh Allah. Wa la yuzakkihim, dan mereka tidak akan disucikan, tidak diampuni dosanya dan ditutup kesalahan. Wa la yanzuru ilaihim, bahkan Allah tidak akan melihat mereka. Wa lahum adzabun alim, endingnya Allah sediakan buat mereka tuh azab yang pedih. Siapa? Pertama, syaikhun zani, orang tua tapi masih doyan zina gitu, ya. Ya. Tua masih berzina gitu. Orang tua yang berzina, wah luar biasa itu ancamannya ya. Yang kedua apa?
Wa malikun kadza, raja, penguasa, presiden, ya, pejabat yang gemar berbohong. Jadi bohongnya itu bukan sekali dua kali, berkali-kali dia bohong, gemar menipu. Wah, itu ya, itu kadzab. Itu nanti ya, ada makhluk yang oleh Allah dikasih waktu sebelum kiamat 40 hari. Tapi suasananya dengan kehadiran makhluk itu sangat mencekam. Sampai satu hari itu terasa setahun, satu hari terasa sebulan, satu hari terasa seminggu. Bahkan sisanya itu sama seperti hari-hari yang lainnya. Siapa? Ya, Dajjal. Ya, nanti ada Dajjal. Ya. Kemudian siapa Dajjal itu? Kadzab. Kadzab itu pembohong. Biasa bohong, suka bohong, sering bohong. Di antaranya mengaku nabi, ya. Mengaku nabi. Ya. Makanya Dajjal itu disebut Al-Masih. Kenapa? Karena dia mengaku dirinya sebagai Nabi Isa, padahal bukan. Jadi Dajjal dulu nanti dibunuh oleh Nabi Isa kan? Karena banyak kepalsuannya, banyak kebohongannya, banyak penipuannya, ya itu. Ya. Kemudian juga ya, dia mengaku dirinya sebagai Tuhan. Dan oleh Allah dikasih kekuatan yang luar biasa itu. Kekuatannya itu bisa mengobati orang sakit sampai sembuh. Bisa kemudian menghidupkan orang mati. Ya. Bahkan bisa mengatur rizki. Itu Allah izinkan. Kalau tidak ya nggak bisa. Ya. Sampai kemudian diutus orang yang akidahnya kuat. Imannya mantap. Ya. Pemuda tampan. Ya. Berasal dari Madinah. Kemudian ya, dia berdebat dengan Dajjal. Dia tidak percaya bahwa dia itu adalah nabi. Dia tidak percaya bahwa dia Tuhan. Tapi kemudian dia memperlihatkan kekuatannya itu dengan apa? Dengan cara menghidupkan orang yang sudah mati. Tapi justru karena itu pemuda itu makin tidak percaya. Malah dia yakin inilah yang namanya Dajjal. Akhirnya pemuda ini adalah orang yang pertama mati syahid karena Dajjal. Ya, nah, Dajjal. Tapi Rasul ingatkan, Dajjal itu tidak bisa masuk ke Mekah dan Madinah. Kenapa? Karena dijaga ketat oleh malaikat. Tidak bisa masuk ke dalamnya, ke kota Mekah dan ke Madinah. Ya ke Indonesia bisa nggak? Bisa itu. Dajjal itu ada 30 ya. Tapi semuanya mengaku nabi. Di Indonesia udah lebih dari 30 malah yang mengaku nabi ya. Ada Sayuti, ada Tugino, siapa lagi gitu. Ya, ada Tugimin mungkin ya. Ya, ada Musodek, banyak itu ya. Kemudian yang ketiga tuh wa'ailun mustakbir, orang miskin yang sombong. Ya, sudah miskin kemudian tidak beribadah kepada Allah ya. Itu ada itu. Ya. Jadi ada orang yang ibadahnya itu kalau kaya doang, kalau miskin nggak ibadah. Tapi ada orang yang ibadahnya itu ketika miskin, ketika kaya nggak ibadah tuh. Contohnya si Korun tuh, waktu miskin mah rajin ibadah, minta didoakan kepada manusia supaya jadi orang kaya. Bener, kekayaannya berlimpah, tapi kemudian dia nggak mau ibadah, nggak mau zakat, infak dan sedekah. Padahal asal-asalnya rajin ibadah. Tapi kemudian kesombongannya ya oleh Allah SWT dijadikan pelajaran bagi orang yang hidup pada waktu itu. Jadi bukan hanya hartanya saja yang diambil kembali oleh Allah, ditenggelamkan ke dasar bumi yang paling dalam, termasuk juga si Korunnya itu. Sehingga lengkap namanya harta Korun. Ya. Jadi mendingan mana tuh? Ya. Miskin nggak ibadah atau kaya nggak ibadah? Ya. Ya. Kalau kaya nggak ibadah, ya itu wajar ya. Tapi kalau miskin nggak ibadah itu luar biasa, luar biasa itu. Kemudian berlindung kepada Allah dari aneka fitnah yang menyesatkan adalah berlindung dari azab yang merata. Jadi ada azab yang sifatnya nggak lokal, ya tidak global, tapi universal. Jadi ada yang lokal,
ada yang global, ada yang universal. Yang dimaksud dengan azab yang merata itu kenapa? Karena berada di tempat orang yang zalim, kemudian mendukung kezaliman dan membela kezaliman, serta membiarkan mereka berbuat zalim atau sewenang-wenang. Jadi walaupun dia bukan orang zalim tetap kena. Kenapa? Karena azabnya merata. Jadi bisa jadi orang soleh tapi kemudian ditimpa bencana, matinya mati jelek. Kenapa? Karena tadi membiarkan kezaliman, membela kezaliman, mendukung kezaliman. Dia tampil itu di depan untuk membela orang-orang yang zalim. Banyak yang seperti ini bukan hanya orang biasa, kiai, ustadz juga banyak itu Dan ini diwanti-wanti oleh Allah, jangan sampai kena azab yang sebenarnya bukan buat kita, bukan buat orang yang soleh, tapi buat orang yang zalim. Karena ada di tempat itu kena juga. Kalau masih ada Rasul, walaupun beberapa saat atau beberapa jam itu akan datang bencana, itu Allah ngasih tahu kepada Rasul untuk mengevakuasi umatnya. Seperti Nabi Lut kan dievakuasi, Nabi Nuh dievakuasi. Tapi sekarang kan Nabi tidak ada. Nah, caranya dengan cara menghidupkan sunnah Nabi, dengan cara bersyukur, dengan cara beriman, dengan cara istighfar. Jadi wattaqu, kalian harus takut fitnatan, terhadap fitnah, la tusibana, tidak hanya menimpa alladzina dzalamu minkum khassa, orang yang zalim saja. Jadi merata itu. Wa'lamu innallaha syadidul adzab. Hati-hati. Walaupun tidak berbuat zalim, siksaannya sama dengan orang yang berbuat zalim, yaitu syadidul adzab. Azab yang sangat keras gitu. Azab yang sangat dahsyat. Silakan sampai sini ada yang ditanyakan? Ya.